Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan terkini seputaran Pi Network tentunya. Nah kawan-kawan, prediksi analisis ya, harga Pi April bisa tembus $13. Patahkan spektis bakal anjlok di titik terendah. Oke kawan-kawan. Nah, masa depan Pi Network menjadi perdebatan hangat di dunia mata uang kripto. Ada yang berpendapat harga Pi bakal anjlok ke titik terendah di 0,70 di bulan April. Namun sebaliknya, prediksi analis harga Pi bisa tembus ke $13. Namun prediksi analis bahwa Pi akan mencapai $13 pada bulan April telah memicu perdebatan yang cukup besar dalam komunitas kripto. Meskipun indikator positif seperti keterlibatan komunitas, pemulihan pasar, dan perkembangan mendatang mendukung proyeksi ini, tantangan tetap ada. Nah, meskipun terus mengalami penurunan harga, para analisis ya percaya di Pi Network akan melonjak tinggi di masa mendatang. Prediksi ini berdasarkan beberapa faktor yang akan berkontribusi pada pelonjakan harga Pi pada masa mendatang ya. Nah, harga Pi dan faktor pemicunya. Yang pertama, jumlah komunitas pelopor yang kuat. Pi Network membanggakan komunitas pelopor yang kuat yang secara aktif menambang dan bertransaksi menggunakan Pi. Basis pengguna yang terus berkembang dan pengembangan ekosistem memberikan dasar yang kuat dapat mendorong permintaan token setelah sepenuhnya dapat diperdagangkan di bursa utama. Yang kedua adalah pemulihan pasar dan korelasi Bitcoin. Secara historis ya, altcoin termasuk proyeksi yang sedang berkembang seperti Pi cenderung mengikuti lintasan pasar Bitcoin. Jika Bitcoin stabil dan pulih, hal itu dapat menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi valuasi Pi untuk naik. Yang ketiga adalah pencatatan mainnet dan bursa. Salah satu katalis utama untuk potensi kenaikan harga adalah peluncuran penuh mainnet terbuka Pi yang diantisipasi. Nah, setelah perdagangan di bursa utama mulai peningkatan likuiditas dan aksesibilitas dapat menyebabkan permintaan yang lebih tinggi dan apresiasi harga. Selanjutnya adalah minat spekulatif dan FOMO. Mengingat sifat spekulatif pasar mata uang kripto, jaringan Pi dapat memperoleh keuntungan dari fear dan of missing out atau FOMO di antara investor retail. Lonjakan minat beli yang tiba-tiba terdorong oleh sensasi media sosial dan antusiasme komunitas dapat mendorong harga lebih tinggi dalam jangka waktu pendek. Namun demikian, Pi Network harus menghadapi banyak tantangan ya. Selanjutnya ya kawan-kawan, ketidakpastian regulasi. Banyak yurisdiksi memperketat regulasi mata uang kripto yang dapat mempengaruhi kemampuan Pi Network untuk berintegrasi dengan sistem keuangan. Nah, setiap penundaan dalam peluncuran penuh mainnet terbuka Pi dapat menyebabkan ketidakpastian dan keraguan di antara calon investor. Selanjutnya adalah polaritas pasar. Pasar mata uang kripto pada dasarnya bersifat fluktuatif dan faktor eksternal seperti kemerosotan ekonomi global atau berita regulasi yang merugikan dapat mengganggu momentum harga. Meskipun indikator positif seperti keterlibatan komunitas, pemulihan pasar, dan perkembangan mendatang mendukung proyeksi ini, tantangan tetap ada. Oke. Nah kawan-kawan, ini juga mempengaruhi harga Pi Network ya kawan-kawan. Nah, lelang 95 domain Pi, 40 penawaran bersaing, yaitu Amazon dan Samsung ya. Nah, proses lelang domain Pi hingga kini ya masih berlangsung. Sekitar 40.000 penawaran bersaing memperebutkan 95.000 domain unik Pi. Lelang domain ya Pi oleh tim inti Pi Network memicu kegembiraan dengan harapan ya menjadi awal yang menandai titik balik harga Pi Coin yang mengalami penurunan signifikan kemarin kawan-kawan. Nah,
Antusiasme pengguna untuk mendapatkan domain unik Pi terlihat begitu tinggi. Setelah berbulan-bulan, minat menurun dan konversi terkait Knot Your Customer atau KIC hanya dalam seminggu ya sebanyak 200.000 tawaran telah diajukan. Ini menunjukkan permintaan yang kuat untuk domain terkait Pi. Lelang 95.000 domain Pi menarik partisipasi besar. Tim inti Pi membagikan kabar terbaru terkait lelang ya. Dia menyambut lebih dari 40.000 penawaran untuk bersaing untuk mendapatkan 95.000 domain. Domain Pi ya maksudnya kawan-kawan. Beberapa domain telah terjual hingga 30.000 Pi. Domain dengan merek-merek terkenal seperti Amazon dan Samsung melakukan perang penawaran yang sengit. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis dan pengembang telah melihat nilai dari domain berbasis blockchain. Tim inti Pi percaya bahwa minat yang mengikat ini merupakan tanda positif bagi masa depan jaringan. Ini akan mendorong lebih banyak aplikasi, layanan, dan bisnis untuk membangun dalam ekosistem Pi. Dana hasil lelang domain untuk apa ya maksudnya kawan-kawan? Nah, tim inti mengatakan dana hasil lelang akan digunakan untuk mendukung pengembangan jaringan. Dana tersebut akan diinvestasikan ke 3 hal di antara lain ya. Nah, yang pertama adalah program pengembang, selanjutnya acara yang berfokus pada Pi, dan yang ketiga ekspansi ekosistem lebih lanjut. Nah, aplikasi dalam Pi Network juga akan dapat mengamankan domain tanpa penawaran. Namun seperti domain web biasa, alamat Pi perlu pembaruan secara berkala dan hanya akan berfungsi dalam perambanan Pi untuk saat ini. Nah, efek lelang domain untuk harga Picoin, meskipun ada kegembiraan seputar lelang tersebut, harga Picoin terus turun di bawah $1 ya, dan saat ini diperdagangkan di pada 0,8 kawan-kawan setelah penurunan 5%. Nah, semoga dengan kabarnya ya ini ya pelelangan domain menyebabkan kenaikan. Nah, ditargetkan di bulan April bisa $13. Wow, kenaikan yang cukup signifikan kawan-kawan. Nah, kawan-kawan semua, karena tekanan jual ya kawan-kawan, makanya menurun harga Pi itu. Nah, begitu mendapatkan ya berita lelang ini, semoga Pi naik lagi kawan-kawan. Nah, beberapa investor optimis bahwa potensi pencatatan di bursa Obit ya Albit ya dapat membantu pemulihan harga. Namun kekhawatiran tentang transparansi tim inti Pi terus menahan bursa utama untuk mencatat token tersebut yang menciptakan ketidakpastian tentang masa depannya. Lelang domain Pi awal dari kebangkitan Pi Network. Lelang ini telah membawa energi baru bagi komunitas, tetapi masih harus melihat apakah momentum ini dapat mendorong Picoin kembali di atas $1. Nah, sementara minat terhadap ekosistem Pi terus tumbuh, masalah yang belum terselesaikan seputar regulasi dan pencatatan di bursa masih menimbulkan tantangan. Untuk saat ini komunitas tetap berharap, tetapi hanya waktu yang akan membuktikan apakah antusiasme baru ini akan menghasilkan perubahan yang signifikan tentunya. Nah kawan-kawan semua, begitulah informasinya. Semoga informasi ini membawa ya semangat buat kita semua, menambah wawasan kita, menambah minat kita di Pi Network-nya. Oke kawan-kawan, tetap semangat. Ya, jaga proses sandinya, jaga koinnya. Ya kalau punya koin yang dikit ya sabar-sabar dulu ya kawan-kawan. Tahan dulu koinnya supaya ya harganya lebih tinggi ya. Jangan ikut-ikutan menjual, nanti menjadi penyesalan. Oke kawan-kawan semua, jangan lupa klik petir. Salam kaya rame-rame tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.